Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Maria Lea Frenzy Bakarbesi dinyatakan lulus dengan predikat yudisium ujian atau cum laude. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, saya Dr. Maria Lea Frenzy Bakarbesi, SH MSI. Hari ini adalah suatu hari yang sangat bahagia dan bersejarah dalam kehidupan saya, karena hari ini atas izin Allah saya melakukan ujian sidang promosi terbuka dengan judul disertasi saya, Manajemen Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan. Harapan saya ke depan, gelar yang saya peroleh ini dapat bermanfaat bagi diri saya, keluarga, agama, bangsa dan negara, kemudian juga bermanfaat kepada lembaga tercinta ini, Universitas Tadulako, dan juga bermanfaat kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan, tempat saya mengabdi dan memberikan atau menyalurkan ilmu yang saya peroleh di lembaga tercinta ini kepada adik-adik mahasiswa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Rektor Universitas Aslam, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana Aslam, yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu tamu undangan. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 13 Oktober 2020, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Venda Maria Lea Frenzy Bakarbesi NIM B103230003, program studi ilmu sosial, program doktor, BKU Administrasi Publik, judul disertasi Manajemen Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Community Based Tourism di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, Promo Venda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU ASEAN Engineering. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji eksternal kita pada hari ini, Ibu Dr. Yanti Aneta MSI dari
ONG, Bapak-bapak, Ibu tim penguji, tim promotor, hadirin sekalian, alhamdulillah pada hari ini dihadiri oleh Pak Rektor Universitas Aziz Lamajido beserta bapak-bapak pimpinan dari Universitas Aslam. Hadirin sekalian, saudari Promopenda. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Dengan memohon perlindungan taufik hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Maria Lea Frensi Bakarbesi. Sebelum kita melanjutkan, saya akan mempersilahkan promotor dari saudari Promopenda, Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI, untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promopenda. Silakan, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, yang saya banggakan, penguji eksternal Ibu Dr. Yanti Aneta MSI. Sebagai informasi, Ibu Dr. Yanti Aneta adalah dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo, dan sekaligus beliau sebagai koordinator program studi administrasi publik, S3 administrasi publik. Yang saya hormati para tamu undangan yang sempat hadir, ada Bapak Rektor Universitas Aslam ya, dan beberapa tamu undangan lainnya ya. Yang saya hormati dan saya banggakan para tim penguji ya. Baik pimpinan sidang dan tim penguji yang saya hormati, kami dari tim promotor Saudara Maria Lea Frensi Bakarbesi terdiri dari Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI sebagai promotor, Dr. Abdul Ripai MSI sebagai kopromotor, Dr. Nasir Mengasing MSI sebagai kopromotor, menyampaikan ucapan terima kasih. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kepada Saudara Promopenda bahwa sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang saudara kerjakan. Sudah cukup kami sebagai tim promotor memberikan bimbingan kepada saudara dalam menyelesaikan disertasi ini. Sejak seminar usulan penelitian, seminar hasil, sampai ujian disertasi, dan saat sekarang ini sedang ujian promosi doktor. Kami berharap saudari dapat mempresentasikan disertasi saudari dengan baik dalam sidang yang terhormat ini. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Promopenda dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudari dapat mempertahankan disertasi ini baik sebagai karya ilmiah yang dapat dibanggakan dan dipertanggungjawabkan secara keilmuan terhadap jalan kehidupan di masa-masa yang akan datang. Pimpinan sidang dan anggota sidang promosi yang saya hormati, Promopenda lahir di Wai, Ambon, 3 Desember 1982, orang tua Ayah Andi Syafruddin, sarjana sosial, dan Ibu Maria almarhumah. Promopenda sudah menikah, suami bernama Dr. Rudin M. Magister Management, dan memiliki 5 orang anak, yaitu Ramadan Rudin, Muhammad Nasrullah Rudin, Muhammad Maulana Rudin, Muhammad Ahsanul Rudin, dan Hasanah Salsabila Rudin. Jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar Impres 4 Wai Ambon, lulus tahun 1993, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Ambon, lulus tahun 1996, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambon, lulus tahun 1999. Kemudian
Promopenda melanjutkan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang, lulus tahun 2007. Selanjutnya, studi strata 2 pasca sarjana Universitas Tadulako, program studi administrasi publik, lulus tahun 2012. Kemudian Promopenda lanjut tahun 2003 melanjutkan studi ke jenjang program Doktor Ilmu Sosial bidang studi administrasi publik pada Universitas Tadulako. Promopenda adalah dosen Sekolah Tinggi Administrasi Pembangunan Palu, Profesi Setengah. Oleh karena itu selanjutnya kami serahkan saudara Promopenda kepada sidang ujian terbuka Senat Universitas agar berkenan untuk menguji. Kami tim promotor akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promopenda serta kelayakan Promopenda mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Selamat Riyadi. Atas permohonan saudari, maka pada hari ini Promopenda akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Manajemen Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat atau Community Based Tourism di Sigi, di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu saya persilahkan Ibu Dr. Nur Aisyah SOS MSI selaku sekretaris untuk membacakan surat keputusan yang berkaitan dengan keabsahan promosi pada hari ini. Silakan Bu. Terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan saya. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 4557/28/12/KM/2025 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor, program studi ilmu sosial, program doktor Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca usulan koordinator program studi ilmu sosial S3 tentang penyelenggaraan dan komposisi tim pelaksana ujian terbuka disertasi promosi doktoral, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini, nama Maria Lea Frensi Bakar Besti, stambuk B103-23003. Program studi Ilmu Sosial Program Doktor. Judul penelitian Manajemen Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Community Based Tourism di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Tim penguji ujian terbuka promosi doktor. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU. Yang kedua, Dr. Nur Aisyah SOS MSI. Tiga, Dr. Rianti Aneta MSI, penguji eksternal. Yang keempat, Dr. Nawawi Nasir MSI, penguji internal. Yang kelima, Dr. Intan Tuni MSI, penguji. Yang keenam, Profesor Dr. Haji Slamet Riyad MSI, promotor garing penguji. Yang ketujuh, Dr. Abdul Rifai MSI, kopromotor garing penguji. Yang kedelapan, Dr. Andus Nasir Mangasing MSI, kopromotor garing penguji. Yang kesembilan, Dr. Isbon Pakino MA, penguji. Yang ke-10, Dr. Mashuri Haji Tahili MPD MSI, penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 2 Oktober 2025, Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU SN Engineering. Demikianlah pembacaan atas nama Maria Lea Frensi Bakar Besi. Selanjutnya saya kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nur Aisyah. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Saudari Promopenda
untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasinya selama kurang lebih 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, AIPU Asian Engineering. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSI. Yang terhormat, yang saya hormati, yang terpelajar Dr. Nur Asya, SOS, MSI. Yang saya hormati Dr. Yanti Aneta, MSI. Yang saya hormati, yang terpelajar Dr. Nawawi Nasir, MSI. Yang saya hormati, yang terpelajar Ibu Dr. Intan Kurnia, MSI. Yang saya hormati, yang terpelajar Bapak Dr. Nasir Mengasing, MSI. Yang saya hormati, yang terpelajar Bapak Dr. Isbon Pageno, MA. Yang saya hormati, yang terpelajar Bapak Dr. Mashuri Haji Tahili, MPD, MSI. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Rifai, MSI, yang pada kesempatan ini belum bisa membersamai kami di kesempatan ini. Izinkan saya mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Manajemen Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Promovenda Maria Lea Frensi Bakarbesi, stambuk B103-23003. Manajemen pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism di Kabupaten Sigi mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yaitu pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Kontribusi sektor pariwisata pada pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Sigi masih tergolong rendah. Beberapa faktor seperti kurangnya infrastruktur pendukung, keterbatasan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi, dan belum terintegrasinya perencanaan pariwisata secara komprehensif telah menghambat kemajuan sektor ini. Untuk itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pendekatan pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism. Sehingga rumusan masalah yang Promovena angkat yang pertama adalah bagaimana peran pemerintah Kabupaten Sigi dalam manajemen pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Yang kedua, bagaimana partisipasi masyarakat dalam manajemen pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Sigi. Dan yang ketiga, bagaimana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pada sektor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Sigi. Teori manajemen. Analisis manajemen pemerintah di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism. Dalam penelitian ini menggunakan indikator manajemen yang dikemukakan oleh Luther Halse Gulick, yaitu akronim POSCORP, ada planning, ada organizing, yang ketiga ada staffing, keempat ada directing, 5 coordinating, 6 reporting, dan yang ketujuh budgeting. Community Based Tourism. Community Based Tourism atau pariwisata berbasis masyarakat
adalah suatu pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, serta pemanfaatan dari kegiatan pariwisata. Dalam praktiknya, community-based tourism sering diwujudkan dalam bentuk desa wisata yang dijalankan oleh komunitas lokal dengan kriteria salah satunya mempunyai daya tarik wisata berupa keindahan alam, situs sejarah, seni, dan budaya lokal. Metode penelitian yang dipakai oleh Promovenda adalah penelitian kualitatif dengan informan sebanyak 6 orang, ada Pak Wakil Bupati Kabupaten Sigi, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Kabid Destinasi tahun 2020 sampai 2024, kemudian ada tokoh pemerhati pariwisata, ada masyarakat dan wisatawan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Promovenda adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan teknik analisa data adalah collection data, data reduction, data display, dan conclusion atau kesimpulan. Ini adalah hasil penelitian Promovenda. Kabupaten Sigi memiliki 16 kecamatan dengan 117 desa yang tersebar di Kabupaten Sigi. Dari 117 desa itu, 8 desa masuk dalam kategori desa pariwisata berbasis masyarakat atau CBT. Yang pertama adalah Desa Karunia dengan tanaman anggreknya masuk dalam kategori wisata alam dan klasifikasi desa wisata maju. Yang kedua adalah desa wisata Matauwe yang terkenal dengan kain kulit kayu dalam kategori wisata budaya dan dalam klasifikasi destinasi desa wisata maju. Dan yang ketiga desa Kaleke, wisata alamnya dalam kategori klasifikasi desa rintisan. Yang keempat adalah desa wisata Adatoro dalam kategori wisata budaya dalam klasifikasi wisata desa rintisan. Yang keenam, yang kelima desa wisata Kalukutinggu dalam kategori wisata alam dalam klasifikasi desa rintisan. Yang keenam desa wisata Sibdi dengan bukit satu pohonnya termasuk dalam kategori wisata alam dan dalam klasifikasi desa rintisan. Yang ketujuh desa wisata Balane yang terkenal dengan tangga 1000 termasuk dalam kategori wisata alam dan dalam klasifikasi desa wisata berkembang. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah desa wisata Lawa dengan wisata pemandian air maimanya termasuk dalam kategori wisata alam dan dalam klasifikasi desa rintisan berkembang. Ini beberapa tempat lokasi. Di sini adalah desa wisata Karunia yang terkenal dengan wisata Taman Anggrek. Yang ini ini Promovenda berada di dalam greenhouse dan itu sudah menjadi budaya untuk masyarakat di Desa Karunia bahwa di setiap rumah dari masyarakat harus dibangun greenhouse untuk membudidayakan tanaman anggrek. Ini adalah Desa Wisata Balane, tangga 1000. Kemudian juga ini Bukit Satu Pohon Sibedi. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community-based tourism di Kabupaten Sigi berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal. Pengembangan pariwisata ini diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Sigi melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat, baik dalam hal pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, maupun dukungan terhadap usaha-usaha lokal. Novelty, manajemen pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Sigi menghadirkan kebaruan dalam hal partisipasi masyarakat.
Partisipasi aktif warga lokal menjadi inti keberhasilan CBT atau Community Based Tourism, di mana masyarakat tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi juga pelaku utama dalam pengelolaan, pelestarian budaya, dan pemanfaatan sumber daya alam. Kebaruan utama dari penelitian ini terletak pada integrasi antara penguatan identitas budaya lokal dengan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dukungan teori dalam kebaruan disertasi Community Based Tourism di Kabupaten Sigi. Salah satu teori pendukung dari kebaruan disertasi Promovenda adalah teori partisipasi sosial atau Social Participation Theory oleh John Mickley tahun 1986. Teori ini menggarisbawahi keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup dan solidaritas komunitas. Dalam konteks CBT di Kabupaten Sigi, partisipasi sosial diwujudkan dalam kolaborasi lintas kelompok masyarakat seperti kelompok adat, kelompok pemuda, dan kelompok perempuan. Keterlibatan ini memperkuat jaringan sosial dan memupuk kebersamaan dalam menjaga dan mengembangkan potensi pariwisata. Kesimpulan yang pertama, manajemen pemerintah Kabupaten Sigi dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sudah memainkan peran sentral sebagai fasilitator sekaligus sebagai regulator dalam mendorong tumbuhnya destinasi wisata yang berkelanjutan dan partisipatif. Dari berbagai program dan inisiatif yang telah dilakukan, terlihat bahwa pendekatan manajemen yang digunakan pemerintah Kabupaten Sigi cukup adaptif pada potensi lokal community-based tourism. Pemerintah sudah mengintegrasikan pelestarian budaya dan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam manajemen pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Sigi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pengembangan pariwisata, tetapi juga sebagai subjek aktif yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengelolaan, serta promosi destinasi wisata berbasis lokal. Di beberapa wilayah di Kabupaten Sigi, terutama di desa-desa yang memiliki potensi alam dan budaya, masyarakat sudah mulai menunjukkan kesadaran dan inisiatif untuk mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Dan yang ketiga, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Sigi sudah memberikan manfaat pada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pada aspek sosial, pengembangan CBT mendorong terbentuknya komunitas-komunitas sadar wisata atau Pokdarwis dan kelompok kerja masyarakat yang berperan dalam pengelolaan destinasi. Ini memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian pada potensi lokal. Pada aspek ekonomi, masyarakat terlibat dalam pengelolaan homestay, kuliner lokal, kerajinan tangan, jasa pemandu wisata atau guide, dan penyediaan transportasi lokal. Dari aspek budaya, CBT mendorong pelestarian adat istiadat, seni pertunjukan, serta tradisi masyarakat, hingga festival desa menjadi bagian dari atraksi wisata yang memperkuat identitas lokal. Dan yang terakhir, dari sektor lingkungan, CBT mendorong pelestarian dan konservasi sumber daya alam, pendidikan, dan kesadaran lingkungan. Saran untuk pemerintah Kabupaten Sigi adalah pemberdayaan masyarakat lokal, yang kedua pembangunan prasarana dan fasilitas. Untuk masyarakat lokal Kabupaten Sigi, yang pertama adalah partisipasi aktif dalam perencanaan, dan yang kedua pengembangan sumber daya manusia lokal. Ini adalah surat keterangan saya melakukan penelitian berasal dari Pak Wakil Bupati Kabupaten Sigi, dan ini adalah similarity 16% yang dilakukan untuk Turnitin dari disertasi saya. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Selanjutnya, kesempatan ini saya akan memberikan waktu kepada masing-masing tim penguji untuk mengajukan pertanyaan,
komentar maupun sanggahan. Kesempatan pertama saya berikan kepada penguji eksternal kita, Ibu Dr. Yanti Aneta, MSI. Silakan Bu. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik. Yang saya hormati Koordinator Program Dr. Prof. Slamet, tim promotor, tim penguji, Bapak Ibu hadirin keluarga, dan teristimewa Ibu Maria. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu Dokter. Ya. Mau minum? Terima kasih sudah. Oke. Yang penting Ibu masih senyum ya. Berarti insya Allah. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan selamat akhirnya bisa sampai ke tahap ini. Tahap yang sangat didambakan oleh mahasiswa yang sedang mengikuti program dokter. Perasaannya bagaimana Bu? Campur banget, insya Allah. Ya baik. Hari ini kami akan mempromosikan saudari Promopenda Maria Lea Prensi Bakarbesi. Pertanyaan saya tidak banyak Bu. Tolong dijawab singkat, padat, dan jelas. Oke. Sangat menarik, saya baca disertasinya Ibu Maria sangat lengkap, komprehensif, apalagi ini mengangkat tentang pariwisata ya yang sekarang memang sedang gencar-gencarnya dikembangkan oleh pemerintah daerah, khususnya pada program CBT-nya. Yes, oke. Pertanyaan pertama. Dari uraian yang Ibu Maria sudah sampaikan tadi, saya ingin memastikan bagaimana Promopenda memposisikan konsep CBT dalam kerangka manajemen pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Sigi. Silakan. CBT itu adalah pemberdayaan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata, artinya masyarakat lokal dijadikan sebagai pelaku utama dalam setiap kegiatan kepariwisataan. Sebagaimana dengan kata lain yaitu bahwa CBT adalah bentuk pariwisata yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi sambil melestarikan budaya dan lingkungan setempat. Contoh dari pemberdayaan masyarakat itu adalah penyediaan homestay, kemudian pemandu wisata atau guide, kemudian ada kerajinan tangan, yang berikutnya adalah petugas parkir, yang berikutnya lagi adalah penjual makanan dan minuman, dan yang berikutnya adalah pengelola pariwisata. Demikian, Bu Dokter. Oke, yang kedua, dari proses penelitian dan ini sudah merekomendasikan sebuah novelty, tantangan yang nantinya akan menjadi yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan CBT di Kabupaten Sigi seperti apa, Bu? Bu Dokter. Tantangan utama dalam pengembangan CBT itu adalah yang pertama keterbatasan infrastruktur, kemudian kurangnya kapasitas sumber daya manusia lokal, kemudian adanya keterbatasan promosi, yang berikutnya adalah ketergantungan pada pihak eksternal yaitu investor ataupun pemerintah, dan yang terakhir adalah potensi konflik kepentingan warga. Sehingga perlu strategi pengembangan CBT, yaitu yang pertama pelatihan dan penampingan masyarakat khususnya tentang kepariwisataan, kemudian melakukan inovasi produk wisata, kemudian ada penguatan kelembagaan CBT, kemudian promosi digital itu harus digunakan dengan menggunakan media sosial dan platform wisata untuk memperkenalkan destinasi CBT. Dan yang terakhir adalah penerapan sistem manajemen berbasis komunitas yang transparan dan akuntabel. Terima kasih. Karena Ibu Maria menghasilkan sebuah novel di dalam penelitian ini,
Saya ingin tahu, jika novelty ini nantinya akan diterapkan oleh pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Sigi, kalau di range dari angka 1 sampai 10, berapa nilai untuk keberhasilan penerapan dari novelty yang Ibu Maria tawarkan? Terus percaya dan yakin, dan saya kasih angka 10. Mantap, luar biasa. Selamat ya Bu, dari saya cukup. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Yanti Aneta. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Nawawi Nasir, MSI. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu tim penguji, Ketua tim penguji yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, Sekretaris Dr. Nur Aisyah SOS MSI, tim promotor, tim penguji, dan yang berbahagia saya kira juga pada hari ini penguji eksternal Ibu Dr. Yanti Aneta MSI dari Universitas Negeri Gorontalo. Baik, Saudara Promobenda, saya ingin penjelasan kaitan antara administrasi publik dengan novelty saudara. Karena pandangan saya, partisipasi di era digital hampir tidak ada. Sekarang partisipasi masyarakat itu kalau diundang, yang pertama ditanya adalah, adakah uang transportnya? Padahal sesungguhnya partisipasi itu adalah keikutsertaan, kesukarelaan. Lalu yang kedua ditanya, kalau masyarakat diundang Pak, dalam hal kegiatan sedikit, berapa honornya? Nah, apakah kondisi itu? Ya, kaitannya dengan administrasi publik, dengan novelty saudara. Mohon penjelasan, disilakan. Mungkin saya uraikan sedikit dulu. Berbicara tentang administrasi publik berarti kita berbicara tentang lokus dan fokus dari administrasi. Jadi lokus dari administrasi publik itu adalah kepentingan publik atau public interest. Yang kedua adalah affair publik atau urusan publik. Kemudian fokus administrasi sendiri itu adalah administrasi publik memperhatikan organisasi dan manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kemudian ada pengelolaan kebijakan publik, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Semua itu untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, hubungannya dengan novelty atau kebaruan Promovenda yaitu tentang partisipasi masyarakat yang diintegrasikan dengan budaya lokal serta didukung oleh pemanfaatan teknologi atau digitalisasi. Yang pertama, hubungan dengan partisipasi masyarakat, partisipasi aktif, administrasi publik mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan urusan publik. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Melalui partisipasi, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengelola potensi lokal dan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan dalam penguatan budaya lokal, yaitu kearifan lokal itu, budaya dan kearifan lokal menjadi aset penting dalam pengembangan administrasi publik yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Pemanfaatan teknologinya adalah transformasi digital, yaitu pemanfaatan teknologi mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, fokus dan lokus administrasi publik yang efektif dapat mendukung partisipasi masyarakat dengan penguatan budaya lokal dan pemanfaatan teknologi untuk mencapai government yang lebih baik dan berkelanjutan. Demikian, Pak Dokter. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Komunitas yang berbasis masyarakat. Ya, dalam pembentukan komunitas ini, apakah dalam bentuk sebuah organisasi atau hanya dalam bentuk hanya nama yang ada komunitas berbasis masyarakat? Karena mengapa?
tanpa diatur dengan sebuah aturan, saya yakin agak susah, privat maupun publik, agak susah sebuah komunitas berhasil. Saya punya pengalaman di Gulawi, Bapak Ibu Promopenda, 5 tahun mengurus tentang kegiatan yang komunitas yang berbasis masyarakat. Dulu saya di Taman Nasional Lorelindo, ada yang namanya CSI, ada CP. Salah satu program adalah tentang komunitas yang berbasis masyarakat. Ya, dari Bank Dunia sampai sekarang juga tidak berhasil karena modelnya tidak ada aturan. Ya, saya ingin penjelasan ke Promopenda bagaimana komunitas berbasis masyarakat itu faktanya sekarang. Ini masuk dalam kategori aktor kelembagaan dari community based tourism. Jadi aktor kelembagaan dari community based tourism ini yang umumnya itu ada 3, Pak Dokter. Yang pertama adalah Pokdarwis atau kelompok sadar wisata, dan yang kedua adalah BUMDes, dan yang ketiga adalah koperasi. Untuk konteks di Kabupaten Sigi ada juga lembaga adat. Yang berikutnya adalah aktor kaum perempuan, dan yang terakhir adalah kaum pemuda. Demikian Pak Dokter. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Masuri H. Tahlili, MPD, MSI. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk melaksanakan kebaikan kita semua. Baik, yang terhormat Prof. Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, Ibu Asien Ing sebagai Ketua Penguji, Dr. Nur Aisyah Esos, MSc, selaku Sekretaris Penguji, Dr. Yanti Aneta, MSc, selaku Penguji Eksternal, tim penguji yang sempat hadir pada hari ini, dan yang berbahagia Ibunda Maria Lea Frensi Bakarbesi, program studi ilmu sosial program doktor dengan stambuk B1032-003. Judul penelitiannya adalah Manajemen Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat atau Community Based Tourism di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita harapkan Ibu juga sehat semuanya. Kita pun penguji juga mudah-mudahan sehat semua, tidak ada yang sakit. Amin. Baik, saya terkesima dengan penjelasan Ibu terkait dengan manajemen pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Itu menarik. Dan kita harapkan juga di Kabupaten Sigi itu bisa muncul program-program lain yang bisa membantu program di Kabupaten Sigi, terutama di bidang pariwisata. Baik, pertanyaan saya singkat, Bro. Ya, kalau kita lihat bahwa program CBT ini sebetulnya program lama yang mungkin dikembangkan lagi, begitu ya. Nah, ada tentu prinsip-prinsip dasar yang perlu dikuasai oleh pemerintah daerah Kabupaten Sigi. Perlu itu. Nah, pertanyaan saya itu sekaitan dengan pengembangan pariwisata ini, saya ingin Ibu menjelaskan secara singkat saja, tapi jelas, begitu ya. Bagaimana sebetulnya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Sigi? Logiknya itu gimana? Gitu ya Bu ya. Lalu yang kedua, pertanyaan saya berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar community based tourism. Karena itu penting untuk kita semua bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan dari awal tadi. Gitu ya. Baik, yang berikutnya pertanyaan saya
Yang ketiga itu terkait dengan strategi penguatan. Strategi penguatan apa yang tepat yang perlu kita lakukan, Ibu lakukan di Kabupaten Sigi lakukan itu untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dan apa sebetulnya tantangan yang perlu kita analisis ke depan supaya Kabupaten Sigi itu dari aspek pariwisatanya itu lebih berkembang gitu ya. Yang terakhir saya kira pertanyaan saya itu berkaitan dengan pengembangan model CBT harus dapat dikembangkan di Kabupaten Sigi. Lalu pertanyaan saya itu apa sebetulnya integrasi data dan aspek-aspek yang berkaitan dengan berbasis masyarakat ini. Itu saja Ibu, jangan banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dalam manajemen pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism ini. Bagi Penovenda, manajemen pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pariwisata yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat lokal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta melestarikan budaya lokal atau budaya setempat. Nah, secara garis besar, prinsip-prinsip dasar dalam community based tourism itu adalah meliputi partisipasi aktif masyarakat lokal, yaitu masyarakat terlibat dalam setiap aspek yang tadi sudah disebutkan oleh Penovenda, dari mulai perencanaan sampai kepada budgeting atau penganggaran. Kemudian prinsip keadilan distribusi manfaat, yaitu hasil ekonomi dirasakan merata oleh masyarakat lokal. Kemudian ada prinsip keberlanjutan, memperhatikan aspek lingkungan dan sosial serta aspek budaya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip kemandirian, masyarakat tidak tergantung sepenuhnya kepada pihak luar, jadi bisa mandiri mengelola komunitas yang sudah mereka bentuk. Dan yang terakhir adalah penguatan kapasitas lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Kemudian yang berikutnya adalah strategi penguatan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sigi. Bagi Penovenda ada beberapa hal, yaitu melakukan pelatihan sumber daya manusianya, misalnya tentang hospitality-nya, bagaimana cara dia menerima tamu, bagaimana bertutur kata, sopan santunnya atau keramahannya. Kemudian itu adalah pelatihan tentang guide dan juga digital marketing. Jadi masyarakat lokal benar-benar harus bisa memanfaatkan digitalisasi dalam mempromosi CBT di desa mereka. Yang kedua adalah pengembangan jejaring kemitraan, yaitu ada pemerintah, bisa akademisi dan juga swasta, maupun NGO, yaitu non-government organization, yaitu organisasi di luar pemerintahan atau non-pemerintahan. Yang berikutnya adalah inovasi produk wisata yang dilakukan harus melalui mekanisme yang sudah ada, artinya mengikuti tren-tren yang sekarang artinya tidak tertinggal. Yang kemudian juga adalah penguatan regulasi desa atau daerah untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi budaya. Dan yang terakhir adalah penerapan sistem manajemen berbasis komunitas yang transparan dan akuntabel. Nah, tantangan dalam manajemen itu bagi Penovenda ada beberapa hal, yaitu kurangnya kapasitas sumber daya manusia lokal. Jadi strateginya tadi harus melakukan pelatihan dan pendampingan serta pendidikan, khususnya yang mengarah kepada ilmu-ilmu pariwisata. Kemudian juga ada keterbatasan akses dan modal ke pasar. Kemudian ada risiko komersialisasi budaya, ada potensi konflik kepentingan antar warga, dan juga tantangannya yang terakhir adalah
masyarakat masih sangat tergantung kepada pihak luar, dalam hal ini pemerintah. Nah, aspek integrasi data yang berkaitan dengan CBT tentu ini membutuhkan pemikiran yang matang baik dari pemerintah daerah dalam hal ini, juga dari pihak masyarakat itu sendiri, sehingga bisa mengembangkan budaya-budaya yang dimiliki oleh desa-desa wisata tersebut. Misalnya saja di Desa Adatoro yang saya teliti di sana itu, Pak Dokter, itu beberapa aktivitas atau kegiatan budaya seperti saat akad nikah, penyambutan calon pernikahan itu, ataupun memanen padi. Nah, mereka itu melakukan upacara-upacara adat. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu bisa dijadikan event kalender tahunan, bisa jadi seperti itu untuk bisa menarik wisatawan, sehingga CBT atau Community Based Tourism di Kabupaten Sigi bisa dikenal oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Demikian, Pak Dokter. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Intam Kurnia, MSc. Silakan, Bu. Terima kasih pimpinan sidang dan penguji yang saya hormati. Teristimewa Ibu Dr. Yanti Anita yang sudah jauh dari Gorontalo ini sampai ke Palu, melewat Jakarta dulu baru ke Palu. Luar biasa, ya. Promovenda yang saya hormati, saya banyak mendengar tadi beberapa hal terkait dengan penjelasan seperti apa itu CBT. Bagaimana secara konseptual CBT. Nampaknya tamat tadi. Tetapi kan sebenarnya di dalam disertasi ini yang mungkin perlu dieksplor adalah terkait dengan bagaimana kemanfaatan CBT itu sendiri. Secara existing, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sigi ini untuk peningkatan atau memperkuat CBT ini. Apakah masyarakat sudah mendapatkan manfaat dari itu? Ya, secara teoretik, secara konseptual tadi sudah terjelaskan, tetapi kondisi existingnya seperti apa? Misalnya tadi melakukan pelatihan, sudah berapa banyak yang dilakukan itu? Kemudian Pokdarwis, apakah kemudian Pokdarwis itu berjalan? Kemudian apakah Pokdarwis ini memang mempunyai peran dalam pengembangan atau peningkatan pariwisata yang berbasis masyarakat? Karena konteks dari CBT itu sendiri adalah masyarakat sebagai pelaku utama, gitu kan? Nah, kemudian bagaimana masyarakat sebagai pelaku utama itu bisa terlembaga? Nah, bagaimana kemudian masyarakat atau pemerintah memanage itu? Ya, saya kira mohon dijawab dulu itu. Mungkin saya jelaskan sebentar sedikit. CBT itu, jika kita berbicara tentang CBT, berarti ada 3 elemen penting di dalam CBT itu. Yang pertama adalah people atau masyarakatnya. Yang kedua adalah planet, lingkungan, termasuk dalamnya adalah budayanya. Dan yang ketiga adalah profit atau keuntungan. Ketika people and planet sudah bisa dimanfaatkan, lingkungan alam sudah bisa dijaga dan dilestarikan, tentu ada keuntungan besar yang didapat oleh masyarakat lokal khususnya, dan juga umumnya pemerintah daerah yang memiliki beberapa desa wisata tersebut. Nah, manfaat dari CBT itu sendiri adalah peningkatan pendapatan masyarakat lokal, kemudian ada pemberdayaan masyarakat, ada pelestarian budaya dan tradisi, kemudian ada keberlanjutan lingkungan, penciptaan lapangan kerja, pengalaman wisata yang autentik, dan melahirkan memorable. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan kesadaran lingkungan. Nah, masyarakat sebagai pelaku utama dalam hal ini tentu memiliki keinginan untuk bisa merubah pendapatan dari kehidupan dari sektor ekonomi. Dengan adanya CBT itu tentu membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru yang tadinya masyarakat itu sebagai petani bisa saja mereka merubah
pekerjaannya mereka dari yang petani ke guide misalnya, tapi itu pun memang memiliki beberapa kendala. Kendala awalnya itu kadang mereka berpikir kampung kami ini kan jauh, masa bisa jadi desa wisata begitu kira-kira. Tapi tentu boleh dengan contoh ya, karena seperti ini. Pemanfaatan maksudnya adalah masyarakat itu mendapatkan manfaat enggak dari CBT ini. Jadi contohnya seperti apa? Misalnya tadi ada peningkatan pendapatan itu kan bisa dilihat sebelumnya berapa menjadi berapa. Membuka lapangan pekerjaan, oke, mungkin ya karena bertambah jumlah yang bekerja, tetapi harus ada pembanding sebelumnya bagaimana, berapa banyak. Nah itu saya pengennya seperti itu. Jadi tidak dalam konsep yang konseptualnya saja, secara existingnya seperti apa. Oke. Contohnya pada masyarakat di Desa Karunia, mereka yang tadinya tidak berpikir bahwa anggrek itu bisa mendatangkan manfaat, ketika itu dikelola dengan sangat baik, dibudidayakan, maka otomatis anggrek itu bisa dijual tentu. Nah dari penjualan itu tentu mereka mendapatkan penghasilan yang tadinya karena anggrek itu kecil, sedang dan besar tentu nilainya harganya udah beda-beda Bu Dokter tentu. Jadi kalau anggrek itu dijual tentu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dari hasil penjualan anggrek itu. Ya, tabe Bu Dokter. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Isbon Pageno, MA, silakan. Terima kasih banyak Bapak pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Full Asian Engineering, selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati penguji eksternal, yaitu Ibu Dr. Yanti Anita MSc. Terima kasih banyak Bu, bersedia hadir di universitas kami. Yang saya hormati Komisi Pembimbing, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Slamet Riyadi MSc selaku promotor, dan Bapak Dr. Nasim Mangasim MSc selaku promotor, Ibu Sekretaris dan tim penguji lainnya yang saya hormati. Saya tidak sebut satu persatu nama lagi. Dan terima kasih banyak Pak Rektor Aslam sempat hadir dan Direktur Pascanya sempat hadir. Terima kasih banyak Pak. Ya. Nah, Saudari Promovenda, tampaknya pertanyaan cukup banyak sudah ya. Santai saja Bu. Saya lihat Ibu lancar-lancar saja menjawab. Ya, ini berarti Ibu memang sudah siap. Hanya saya tidak tahu hasilnya nanti apakah ini atau tidak. Tapi nantilah kita. Tapi nampaknya kalau saya lihat siap memang Ibu lancar. Dan giliran saya sepertinya pertanyaan ini sudah mau habis. Nah, saya siapkan 3 pertanyaan tapi satu saja untuk mengefektifkan waktu. Ibu yang mudah-mudahan sebentar lagi akan dikukuhkan. Nah, mudah-mudahan ya. Kita berdoa. Ini kan disertasi itu kan melahirkan suatu novelty, kebaruan, sebagai salah satu implikasi hasil penelitian. Nah, temuan-temuan yang diadakan, sehingga implikasinya itu biasa timbul 2, implikasi teoretik dan praktis. Yaitu di situ sebenarnya lahirnya novelty yang kita lihat. Nah, implikasi teoretiknya ini sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama teori-teori yang berkaitan dengan Ibu ini. Apakah teori itu dilengkapi atau tidak? Ya, itu. Implikasi praktiknya sudah banyak ditanyakan tadi. Praktisnya itu sangat berkaitan dengan manfaat penelitian. Kalau memang itu suatu penelitian runtut itu. Nah, ini
Nah, kemudian tujuannya memang itu harus disebutkan sebenarnya tujuannya itu hanya menemukan kebaruan atau novelty untuk pengembangan pengetahuan dan tujuan praktis. Nah itu kalau disertasi. Nah apalagi kalau seorang dokter, kalau S1 teori itu kalau sudah sekedar penelitiannya dia gambarkan oke. Kalau S2 itu mendeskripsikan, menteorisasikan oke. Tapi kalau S3 itu sudah masuk pada mapping teori. Sehingga bisa memetakan itu sampai dikatakan biasa S3 itu sudah bisa muncul mazhab-mazhab dalam penteorisasian. Dia aliran ini itu sebenarnya kedua S3. Nah saya lihat tadi, dengar dan saya sudah baca novelty-nya Anda kan partisipasi masyarakat. Mungkin bisa ditambahkan dengan memanfaatkan tadi Pak Dr. Nawawi sempat sebut digital teknologi informasi. Nah, sekarang kan pengembangan. Jadi intinya partisipasi masyarakat sebagai salah satu aspek dalam melengkapi teori yang Ibu gunakan sebenarnya, Promovenda yang Ibu gunakan, yaitu Poskop. Nah, melengkapi itu tapi bukan berarti nanti salah satu aspek bisa dimasukkan dalam ini. Nah, itu novelty-nya kalau saya cermati disertasinya Promovenda ya. Nah, pertanyaan saya karena sudah ada novelty ini, tentunya CBT ini, community based tourism ini akan berkontribusi terhadap SDGs, Sustainable Development Goals. Tadi yang sebenarnya sudah ada di singgung-singgung tadi. Pertanyaan saya cuma itu saja. Kira-kira apa kontribusinya terhadap SDGs ini? Nah, kan konsep CBT, Promovenda sudah jelaskan tadi ini. Tapi kontribusinya terhadap, kan bisa saja tadi kontribusi itu adalah kontribusi sesaat. Masyarakat ini dari segi ekonomi. Tapi itu banyak pariwisata itu mati hidup segan, mati tak mau. Sehingga mungkin hari ini masyarakat mendapat kontribusi dari situ, tapi besok-besok bagaimana? Kira-kira dari segi SDGs ini, pembangunan yang berkelanjutan ini dari CBT ini kira-kira bisa jelaskan singkat saja. Ya. Oke, terima kasih. Ini dapat memiliki hubungan yang baik dengan sistem development goals atau SDGs dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan. CBT dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mengurangi kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya pariwisata yang ada di komunitas masyarakat lokal. Yang berikutnya, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. CBT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat lokal sehingga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Dan yang ketiga adalah memiliki kota atau pemukiman yang berkelanjutan, yaitu CBT dapat membantu melestarikan warisan budaya dan lingkungan alam di kota atau desa dan pemukiman mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Dan yang berikutnya adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. CBT dapat membantu membangun kemitraan antara masyarakat lokal, pemerintah, sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan dengan demikian, CBT dapat menjadi salah satu alat untuk mencapai Sustainable Development Goals, terutama yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pekerjaan yang layak, dan pelestarian lingkungan. CBT juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan melestarikan warisan budaya dan lingkungan alam. Terima kasih Pak Dokter. Oke, baiklah. Kita lanjut. Anggaplah ini break minum tadi, Bu. Promovenda. Siap, Bapak. Baik, Bro. Jadi selanjutnya
Saya persilakan kepada Ibu Dr. Nur Aisyah, SOS MSI, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPUSN Engineering. Yang saya hormati Ibu Dr. Yanti Aneta, MSc. Selamat datang di Kota Palu, Bunda. Dan yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji dan promotor dan kopromotor. Ibu Maria, cukup banyak ya pertanyaan yang diberikan oleh tim penguji tadi dan alhamdulillah semua terjawab. Nah, saya pertanyaannya juga cuma satu. Yang Ibu Maria jadikan sebagai teori visualisisnya di sini adalah teori dari Luther Gulick. Ada 7 aspek: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Nah, yang saya ingin tanyakan Bu Maria, dari aspek yang keempat, directing dan coordinating. Dari aspek directingnya yang saya ingin tanyakan, bagaimana proses pengarahan dan motivasi masyarakat serta pihak terkait dalam pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis masyarakat. Itu dari aspek directingnya. Terus dari aspek koordinatingnya, bagaimana mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Itu saja pertanyaan dari saya, silakan dijawab. Proses pengarahan dan motivasi masyarakat serta pihak terkait dalam pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat ada beberapa hal, yaitu identifikasi potensi lokal, yaitu bagaimana mengenali potensi alam dan budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi daya tarik dari desa wisata. Kemudian ada pelatihan dan pendampingan, bagaimana memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan wisata, pelayanan, dan juga pemasaran. Kemudian juga dilakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Yang berikutnya adalah pengelolaan berkelanjutan, fokus kepada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta budaya dalam pengelolaan destinasi wisata. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi lokal, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pariwisata. Nah, dari aspek koordinasi, mekanismenya yaitu melakukan forum koordinasi, yaitu pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu dan strategi bagaimana pengembangan manajemen khususnya pariwisata berbasis masyarakat ini ke depan. Kemudian melakukan rapat periodik. Jadi rapat ini untuk memantau kemajuan dan membahas tentang tantangan-tantangan apa saja yang dimiliki oleh masyarakat lokal dalam manajemen pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Kemudian ada sistem informasi bersama, yaitu bagaimana menggunakan platform informasi untuk berbagai data dan manfaat koordinasi. Kemudian juga ada kerjasama institusional, yaitu melakukan kolaborasi antara institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan kesepakatan bersama, di mana di situ ada membuat kesepakatan atau MOU untuk menegaskan komitmen awal bahwa desa ini benar-benar dijadikan desa wisata, maka segala hal yang menyangkut dengan setiap aspek kegiatan kepariwisataan di desa tersebut harus benar-benar didukung dan dijaga serta dilestarikan. Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih Bu Dr. Nur Aisyah. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Nasir Mangasing, MSI. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Presiden Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSI, Engineering, Ibu Dr. Yanti Aneta, MSc
sebagai penguji eksternal. Terima kasih Bu. Yang saya hormati Dr. Nuraisa SMSI, Dr. Nawawi Nasir MSI, Dr. Intan Kurnia MSI, Profesor Dr. Sulaiman Triadi MSI, Dr. Ispun Pakono MA, Dr. Puri Atahiri MPD, Promopenda. Kebetulan saya promotor, selalu memberi motivasi kepada ibu. Jangan bergerak kalau tidak maju, jangan maju kalau tidak sampai, jangan sampai kalau bukan sasaran. Sudah sampai di sasaran, renungkan pertanyaan saya, bisa dijawab, bisa juga tidak. Sekarang ini terjadi perdebatan teoretik antara administrasi dan manajemen. Ada yang berpandangan administrasi itu lebih luas daripada administrasi. Ada juga yang berpandangan manajemen itu luas daripada administrasi. Perdebatan teoretik ini baik dari pandangan Anglo-Saxon, Eropa kontinental, dan merkantilisme masih diperdebatkan. Pertanyaan saya, kapan administrasi itu sama dengan manajemen dan kapan manajemen itu sama dengan administrasi? Kemudian, Promopenda jelaskan kekuatan dan kelemahan teori literaturik ini. Karena menurut para ahli teori manajemen dan administrasi, bahwa Luther Gulick inilah teori yang paling lengkap, tapi masih mempunyai juga kelemahan dan kekuatan. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya filosofi sekali Pak Dokter tadi. Mungkin saya ingin menjawab yang pertama dulu. Kalau berbicara tentang administrasi, berarti kita harus mengetahui apa itu administrasi. Dan menurut para ahli, salah satunya adalah Max Weber, administrasi adalah bentuk organisasi rasional dengan struktur hierarki, spesialisasi, dan aturan formal untuk mencapai efisiensi. Sedangkan menurut para ahli Luther Gulick, administrasi publik terkait dengan fungsi POSCOP, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Jadi bisa disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi atau institusi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan fokus pada pelaksanaan tugas, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan. Karakteristik administrasi sendiri adalah sistematik, terstruktur, dan fokus kepada efisiensi. Dan yang kedua, berbicara tentang manajemen, menurut Luther Gulick sendiri adalah manajemen diringkas dengan akronim POSCOP tadi. Dan menurut George Terry, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk menentukan tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fisik, dan informasi dalam suatu organisasi atau entitas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen sendiri adalah efisiensi dan efektivitas, kemudian ada pencapaian tujuan, serta pengelola sumber daya. Jadi persamaan
antara administrasi dan manajemen adalah yang pertama fokus pada pengelolaan, baik manajemen maupun administrasi berfokus kepada pengelolaan sumber daya dan aktivitas dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah tujuan efisiensi dan efektivitas, artinya administrasi dan manajemen bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Persamaan yang ketiga adalah proses perencanaan dan pengendalian, di mana keduanya, yaitu administrasi dan manajemen, melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Dan persamaan yang keempat adalah koordinasi dan komunikasi, di mana administrasi dan manajemen keduanya memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antar bagian dalam sebuah organisasi. Yang berikutnya adalah perbedaan antara administrasi dan manajemen. Perbedaan yang pertama terletak pada fokus. Administrasi berfokus kepada pelaksanaan, proses, prosedur, dan pelayanan dalam organisasi. Jadi sering terkait dengan aspek birokrasi dan operasional. Sedangkan manajemen berfokus kepada perencanaan, strategi, pengambilan keputusan, pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Perbedaan yang kedua terletak pada ruang lingkup. Ruang lingkup administrasi sering terkait dengan kegiatan administrasi sehari-hari, pengelolaan dokumen, koordinasi, dan pelayanan. Sedangkan ruang lingkup manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian, pengendalian untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Perbedaan yang ketiga adalah melalui proses. Administrasi melibatkan proses seperti pengelolaan dokumen dan prosedur, sedangkan manajemen melibatkan proses seperti perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan. Yang keempat, perbedaan administrasi dan manajemen terletak pada tujuan. Tujuan administrasi sering terkait dengan kelancaran operasional dan pelayanan, dan tujuan manajemen terkait dengan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada profit atau dalam bisnis dan pelayanan publik dalam sektor publik. Dan perbedaan yang terakhir terletak kepada keputusan. Administrasi terkait dengan pelaksanaan prosedur, sedangkan manajemen terkait dengan strategi dan berdampak pada arah organisasi. Kemudian terkait dengan kekuatan kelemahan teori yang Formovenda pakai di dalam yang dijadikan sebagai alat analisis dalam disertasi ini, tentu teori ini ketika Luther Gulick melahirkan teori ini tentu zamannya berbeda dengan yang sekarang, latar belakang budayanya juga berbeda, sehingga bagi Formovenda teori ini sudah pas digunakan di Kabupaten Sigi dalam manajemen pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, tetapi boleh maksimal. Oleh karenanya itu, Formovenda memasukkan aspek budaya masyarakat dalam penguatan integrasi budaya lokal serta pemanfaatan teknologi di dalam teori Luther Gulick ini. Artinya, partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi dan penguatan integrasi budaya lokal belum terstruktur di dalam teori yang dikeluarkan oleh Luther Gulick. Demikian, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Nasir Mangasing. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi, MSc. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Yang saya hormati tim penguji dan penguji eksternal dan para tamu undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Saudara Formovenda, saya kira pada kesempatan ini saya tidak akan mengajukan pertanyaan karena saya sebagai promotor tentunya interaksi akademik kita cukup intens selama ini ya. Saya terkesan bahwa Formovenda ini cukup aktif ya dan responsif terhadap berbagai saran dan koreksi dari para tim promotor ya. Bahkan tim promotor lainnya mengatakan kepada saya, sedikit saya kewalahan waktu untuk mengatur, untuk melayani Ibu Formovenda ini karena terkadang hari ini disuruh perbaiki, besok datang lagi dia untuk konsultasi.
Saya kira ini salah satu ukuran bahwa Propinda ini memang cukup aktif dan serius ya dalam menyelesaikan program doktoralnya. Oleh karena itu, saya kira patut untuk diberikan tepuk tangan. Ya. Karena saya lihat selama ini tadi belum ada yang tepuk tangan kalau Propinda menjawab ya. Jadi saya pancing Anda untuk memberikan tepuk tangan untuk menyemangati Propinda ini. Ya, itu yang pertama komentar saya. Yang kedua, sebenarnya esensi ujian promosi itu adalah sebuah parameter untuk mengukur apakah memang Propinda itu layak untuk menjadi doktor ya. Nah, setelah saya mendengarkan jawaban-jawaban dan respon dari Propinda terhadap pertanyaan yang diajukan oleh para tim penguji, maka promotor berpandangan secara subjektif bahwa Propinda ini memang layak untuk menjadi doktor. Tepuk tangan lagi. Ya, supaya tidak terlalu stres ya. Kalau perlu minum dulu ya. Ya. Nah, oleh karena itu saya kembali ingin memberikan penguatan atau penajaman terkait apa tadi pikiran-pikiran yang berkembang dari tim oponen ya. Yang pertama soal novelty ya, terutama dukungan teoretiknya. Propinda saya kira dalam disertasi ini sudah menjelaskan dan saya kira ini cukup bagus ya. Salah satu dukungan teori yang dikaitkan dalam partisipasi sosial adalah teori John Midley ya. John Midley ini sekedar informasi adalah penulis tentang pembangunan sosial dalam konteks pembangunan di negara-negara berkembang. Dan ini saya kira tepat sekali ketika kita mencoba mengkaji soal CBT, pengembangan pariwisata yang berbasis CBT itu ya. Ini memang tepat dan saya kira saya termasuk yang mengarahkan itu bahwa berikan dukungan teoritik terhadap novelty itu. Jadi novelty itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada dukungan teoritiknya. Supaya orang juga tidak menggiring kita ke sana kemari. Apa dasarnya untuk menetapkan sebuah novelty? Dasarnya ini kuat. John Medley memberikan dukungan terhadap bahwa pentingnya partisipasi sosial itu dalam kerangka pengembangan pariwisata berbasis CBT. Nah, hal lainnya tadi yang berkembang bahwa memang saya kira kita sependapat bahwa secara realitas saat ini partisipasi masyarakat secara langsung dengan era digital memang sedikit berkurang ya. Tetapi partisipasi tidak langsung melalui platform digital saya kira cenderung lebih intens dan bahkan saya selalu mengatakan cenderung sudah tidak terorganisir dan tidak terukur, liar ya. Contohnya penggunaan media-media online yang terkadang memberikan koreksi dan kritik kepada seseorang tanpa data yang akurat, tanpa menggunakan yang disebut dengan cover both side. Cover both side itu adalah sebuah prinsip etika dalam penulisan pemberitaan dalam sebuah media. Ini yang perlu juga Anda jelaskan tadi itu, bahwa memang semakin gila sekarang itu partisipasi tidak langsung. Memang benar partisipasi, mobilisasi yang banyak sekarang ini. Ya. Tetapi partisipasi melalui platform digital cenderung semakin gila menurut saya. Contohnya tadi yang saya sebutkan tadi itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis community based tourism ini, saya kira menurut pandangan saya dan peneliti juga menemukan di situ bahwa memang kecenderungannya memang berhasil ya, baik dalam kerangka peningkatan pendapatan asli daerah maupun tentang penyiapan tenaga kerja sebagai parameter untuk mengukur community based tourism itu ya. Nah, oleh karena itu saya kira sekali lagi saya tidak akan mengajukan pertanyaan, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada para tim oponen ya, para tim penguji ya, khususnya penguji eksternal yang bisa bersedia untuk hadir di tempat ini untuk kita melakukan semacam sharing pandangan, sharing perspektif
dalam kerangka penguatan disertasi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus lagi kepada Promobenda. Saya kira kalau pendekar ini sudah bisa dilepas, ini turun gunung ini, Bro. Kalau cerita-cerita silat biasanya kan nanti ilmunya paripurna ini, ya. Sudah bisa disuruh turun gunung ini pendekar. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian, Bapak Ibu tim penguji. Kalau saya enggak tahu lah, nanti terserah Promobenda ini mau dianggap pertanyaan atau komentar, silakan saja. Tapi saya ingin mulai begini, bahwa CBT ini kan sudah dikembangkan sejak lama sebenarnya di mana-mana, ya. Kemudian Promobenda meneliti bagaimana pengembangan manajemen pengembangan CBT di Kabupaten Sigi. Nah, tadi kan memang ada 8 desa yang sudah ditetapkan, ya, untuk ditetapkan sebagai daerah atau desa pariwisata. Nah, tapi kan kalau kita bicara tentang pariwisata ini kan suatu industri yang harus saling terkait. Dan kita tidak melepaskan, tadi belum pernah disinggung mengenai landscape di Kabupaten Sigi, ya. Karena dari sisi lingkungan, ini dari perspektif saya, ya, bahwa di sana kan ada Taman Nasional, ya. Nah, bagaimana harusnya ada disinggung bagaimana pengembangan ke depan, keterkaitan antara 8 desa ini dengan pengembangan pariwisata Taman Nasional. Karena Taman Nasional kita ini juga daerah tujuan wisata, karena memang banyak keunikan yang ada di Taman Nasional Lorelindo, ya. Di samping keanekaragaman tanaman, satwa, dan juga yang banyak peneliti misalnya burung yang banyak di sana. Nah, dalam pengembangan ini tentu kan kita memperhatikan landscape di sekitarnya. Jadi tidak hanya fokus CBT ANSI, karena kita bicara ini manajemen pengembangan. Nah, saya tidak tahu apakah sudah ada program misalnya dari pemerintah Sigi, bagaimana dia memberikan insentif kepada daerah-daerah 8 ini, akan dikembangkan kemana ini, kan? Kita cerita tadi banyak tentang potensi, tapi kita belum sedikit membumi, kira-kira ke depan mau diapakan ini. Dan saya kira konsep CBT juga tidak menutup peluang untuk masyarakat bekerja sama dengan pihak swasta dalam pengembangan. Ya, nanti regulasinya diatur bagaimana. Sehingga masyarakat juga bagaimana kira-kira pemerintah daerah berperan menyiapkan ini. Kalau tadi kan tentu banyak yang dibutuhkan, ya, pengetahuan bagi pemandu. Kalau pemandu itu biasanya kan kalau kita super safari atau apa, ya, tidak hanya misalnya ada, ya biasanya di museum juga kita butuh pemandu. Saya belum tahu juga kalau pemandu di sana nanti ini, misalnya contohnya di mana yang kita butuh, dan lain-lain dan sebagainya. Sehingga kita bisa membayangkan ada semacam roadmap, ya, bagaimana pengembangan pariwisata yang base, ini kan base-nya saya CBT, ya. Kalau kita bicara umum tentang pariwisata ya bisa juga. Cuman karena ini base-nya pada keterlibatan masyarakat. Tapi konsep pariwisata itu seharusnya ada roadmap pengembangannya. Nah, ini apakah itu sudah ada misalnya di sana menurut Promobenda, bagaimana kira-kira yang dibayangkan, ya? Nah, silakan ini mau dijawab atau tidak terserah, karena kalau nilai sudah masuk saya punya. Silakan saudari Promobenda. Itu merupakan penguatan bukan pertanyaan, jadi terima kasih. Juga Promobenda, kita beri aplaus dulu. Ya, karena baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati dan banggakan, sidang ini kita tidak perlu skorsing lagi karena nilai-nilai dari masing-masing tim penguji sudah masuk. Jadi kita tinggal membacakan hasil yang dicapai oleh Promobenda. Saya akan membacakan
prestasi yang dicapai oleh Promovenda selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,91. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A. Sehingga IP kumulatif menjadi 3,96. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Maria Lea Frenzy Bakarbesi dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Oh ya, maaf. Jadi masa studinya ini dikurang dari 3 tahun, dan ternyata artikelnya itu terbit di jurnal bereputasi, sehingga saya ralat predikat yudisiumnya menjadi pujian atau cum laude. Baik, untung cepat dikoreksi, tapi saya juga tetap menanyakan kepada Promovenda sebelum saya mengundang untuk menandatangani berita acara, apakah setuju dengan hasil yang saya bacakan tadi? Bismillah, setuju Bapak. Setuju ya, silakan ke depan. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Maria Lea Frenzy Bakarbesi menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Baik, terima kasih kita. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian, baru saja kita menyudisium Dr. Maria Lea Frenzy Bakarbesi. Jadi sejak di yudisium beliau ini sudah bisa menggunakan gelar DR di depan namanya. Dan juga sudah bisa dipanggil Ibu Doktor, biasanya begitu kalau fresh graduated doktor, ya. Nah, mudah-mudahan saya lihat ada teman-teman angkatan juga ini menjadi penyemangat untuk segera ketemu dengan Prof. Selamat untuk minta jadwal. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian, sebelum kita akhiri, saya memberikan kesempatan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Maria Lea Frenzy Bakarbesi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi saya kekuatan, kemampuan serta kesabaran dan kesempatan untuk mencapai gelar dokter di hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih saya tujukan kepada Rektor Universitas Tadulako yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu hingga tingkat dokter di lembaga tercinta ini. Yang berikutnya, ucapan terima kasih saya tujukan juga kepada Bapak
atas tata laku, atas kebaikan yang telah diberikan kepada saya, dan juga yang selalu menunjukkan sifat humble dan friendly kepada saya selama saya menempuh pendidikan berprofesi. Saya juga sangat berterima kasih kepada ketua dan anggota tim promotor saya, pada Bapak Prof. Slamet Riyadi MSI sebagai promotor saya yang selama ini telah membantu saya meluangkan waktu, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, serta ilmu yang bermanfaat untuk saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Pak Prof. Sehat selalu Pak Prof. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Bapak Dr. Abdul Rifai MSI sebagai kopromotor 2, kopromotor 1, minta maaf, yang juga telah membimbing saya selama ini dengan sangat baik, memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Pak Dokter, dan untuk saat ini beliau belum bisa membersamai kami karena ada urusan di Makassar. Kemudian terima kasih saya juga kepada Bapak Dr. Nasim Mangasing MSI sebagai kopromotor 2 yang selama ini telah dengan kesabaran telah banyak membimbing saya, memberikan nasihat ilmu, dan selalu memotivasi saya untuk cepat-cepat menyelesaikan studi doktoral ini. Terima kasih Pak Dokter. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Pak Dokter, dan sehat selalu Pak Dokter, jangan sakit lagi. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim promotor saya. Ini bukan pencapaian pribadi saya, tapi ini adalah pencapaian bersama. Kemudian terima kasih yang tulus juga saya tujukan kepada penguji eksternal saya, Ibu Dr. Yanti Aneta, karena demi saya, untuk saya, beliau rela meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, dan mungkin juga menunda semua agenda yang telah Ibu Dokter buat di Gorontalo hanya untuk memenuhi undangan kami untuk menjadi penguji eksternal pada ujian promosi saya. Terima kasih banyak Bu Dokter, artinya dengan kehadiran Ibu di sini dan atas izin Allah, ujian ini dapat berjalan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Bu Dokter, menjaga dan melindungi Bu Dokter sampai tiba kembali di Gorontalo, bertemu dengan keluarga tercinta dan memulai lagi aktivitas kembali. Semoga silaturahmi ini tetap terjalin dan terjaga sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bu Dokter, sehat selalu. Terima kasih juga saya tujukan kepada semua tim anggota tim penguji disertasi saya mulai dari proposal sampai ujian promosi, kepada Ibu Dr. Yanti, kemudian kepada Pak Dr. Nawina Natsir, kemudian kepada Pak Dr. Mashuri, Ibu Dr. Nur Asia, Pak Prof. Adam, terima kasih banyak. Kepada Ibu Dr. Intan, Pak Dr. Isbom, terima kasih banyak. Kepada Pak Dr. Nasir dan Pak Prof, terima kasih banyak. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada saya dan kebaikan Bapak dan Ibu semoga dibalas dengan kebaikan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga saya tujukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu yang tak lain adalah kopromotor 2 saya, Bapak Dr. Nasim Mangasing, dan semua unsur pimpinan serta sivitas akademika setia Pembangunan Palu, rekan-rekan dosen yang selalu memberikan dukungan moral. Terima kasih untuk doa dan motivasinya. Tak lupa juga untuk mahasiswa setiap yang mungkin pada hari ini bisa berkesempatan hadir. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Rektor Universitas Abdul Aziz Lamajido, Bapak Dr. Haji Dharma Alwi yang sudah hadir memberikan doa dan dukungannya. Terima kasih juga kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana Aslam yang tak lain adalah suami saya, yang sudah banyak sekali membantu saya dalam menyelesaikan studi ini. Kalau biasanya
di balik suami yang hebat dan sukses itu ada wanita atau istri yang hebat, tapi saya kebalikannya Pak Prof, di balik istri yang sukses ada suami yang begitu hebat. Terima kasih juga kepada Civitas Akademika, para dosen Universitas Abdul Aziz Lamajido, dan semua mahasiswa pasca sarjana Universitas Abdul Aziz Lamajido yang sudah hadir memberikan doa dan semangat kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu. Hari ini saya ujian promosi doktor dan hari ini juga saya mempromosikan program doktoral Universitas Tadulako. Jadi untuk semua Bapak Ibu mahasiswa S2 jangan ragu-ragu masuk S3 di UNTAD karena direkturnya baik hati sekali, kemudian koprodinya juga sangat baik dan dosen-dosennya juga sangat baik-baik semuanya. Jadi jangan ragu untuk masuk S3 di UNTAD. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 dan Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Hasan dan Bapak Dr. Umar dan tim dari UNISA. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir memberikan doa dan semangat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Kantor Bupati Kabupaten Sigi, Bapak dan Ibu dari Bapenda Kota Palu, dan seluruh OPD Kota Palu yang telah hadir memberikan doa dan semangat. Kepada keluarga tercinta, suami dan anak-anak tersayang, terima kasih untuk doanya, motivasinya, dukungan moral yang selama ini diberikan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah Papa ke depan. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Papa. Semoga anak-anak Mama menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih juga kepada orang tua terkasih, Ibunda almarhumah atas doa dan dukungannya ketika beliau masih hidup, dan hari ini saya membuktikan janji saya kepada beliau untuk menyelesaikan studi ini. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dan sampai pada titik dari perjuangan saya untuk mendapat gelar doktor. Kepada ayah saya yang belum berkesempatan hadir karena dalam kondisi sakit di Makassar, Pak Prof, jadi belum bisa datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan yang paripurna untuk beliau. Terima kasih juga untuk angkatan 2023 program doktoral. Masya Allah. Kami selalu selalu saling memberikan dukungan dan motivasi, memberikan penguatan-penguatan dan saling membantu dari awal sampai sekarang. Terima kasih atas doa, motivasi, juga dukungan selama ini. Doa dan harapan saya semoga teman-teman juga bisa secepatnya menyelesaikan studi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha dan kerja serta perjuangan kita dunia dan akhirat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dari ITS 1 Kota Palu, SD Impres Juala Soani, dan TK Pembina Mantipolres semua sudah mau hadir. Dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih juga kepada semua undangan yang telah hadir, yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terlaksananya acara ini dengan lancar. Panitia yang bertugas, terima kasih banyak, Masya Allah. Kepada Bapak dan Ibu Panitia, terima kasih sekali lagi. Juga untuk Kakak Ulan, terima kasih banyak Kakak Isa, Kakak Lia, dan Kakak Meina, terima kasih banyak karena sudah banyak membantu saya. Semoga gelar doktor yang saya peroleh di hari ini menjadi awal bagi saya untuk terus berkontribusi dan memberikan manfaat kepada diri saya, keluarga saya, agama, masyarakat, kepada lembaga tercinta ini, Universitas Tadulako, serta kepada seluruh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu, tempat saya mengabdi dan memberikan ilmu kepada adik-adik mahasiswa. Saya berharap kontribusi saya nantinya dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ke depan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus sekali lagi buat Ibu Dr. Maria. Saya ucapkan juga
terima kasih kepada rekan-rekan dari Universitas Asis Lamajido yang Pak Rektornya sekalian hadir, Direktur Pasca Bapak Ibu dekan dan kolega dari Aslam, juga teman-teman kolega dari setiap pembangunan dan juga dari kolega dari Universitas Al-Khairat dan Bapak Ibu dari Kabupaten Sigi, hadirin sekalian. Saya lihat ada Prof. Galib juga ini bersama kita. Beliau adalah Ketua Program Studi S3 Teknik Sipil di Pasca Sarjana Universitas Sarulako. Bapak Ibu, tim penguji yang saya muliakan, sebelum saya tutup saya garis bawahi tadi pernyataan Dr. Maria bahwa di samping istri yang sukses selalu ada suami yang kuat di sampingnya. Jadi saya baru mendapatkan ibu-ibu jujur ini kan. Baru saja ada yang puji suami nih, biasanya tidak dihargai nih effort suami nih. Padahal besar sekali sebenarnya ya. Saya juga senang juga pada hari ini. Karena biasanya selama ini kalau ada laki-laki sukses pasti ada perempuan yang kuat. Tapi biasa orang bilang di belakangnya, salah Pak, di sampingnya. Jadi perempuan laki-laki ini sejajar Pak, bukan berarti laki-laki lebih tinggi. Jadi harus sejajar posisinya ini dalam berjuang atau merealisasikan suatu harapan. Jadi saya kira memang saya salut juga kalau suami istri itu kan harus begitu, harus berbarengan ya. Pak Dir, saya lihat beliau yang paling tegang tadi waktu ternyata luar biasa dukungan suami itu Bu. Jadi istri itu adalah segalanya itu toh. Jangan juga kasihan semua masuk rekening, yang lain juga dilarang ke warung kopi Pak. Nggak bisa begitu juga. Jadi kasih juga kebebasan baik tua ini Bu. Curhat juga sedikit ini. Baiklah, karena waktu juga pas-pas ini, timingnya on time. Kita mulai sebelum sholat zuhur. Tapi ini tadi saja intermezzo saja ini Bu. Jangan disimpan di hati ya. Demikian Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.